Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil alazim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat eh, afiat sehingga masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan yang semoga bisa kita menerima full ilmu yang akan kita langsungkan atau yang akan kita gelar di kitab yang kita pelajari, yaitu kitab Al Mukhtasar Jiddan, syarah dari kitab Al-Ajurumiyah. Oke. Sebelumnya saya ingin memulakan dari pertanyaan Mbak Ulan yang kemarin menjadi tugas bagi saya. Jadi gini, pertama ada kita kenal yang namanya itu af'alul qulub. Jadi af'alul qulub ini adalah mungkin bisa kita bilang ya sebagai pekerjaan hati lah, yang mana itu nggak ada asar, nggak ada bekas yang muncul di permukaan. Nah, af'alul qulub ini itu bisa kita bagi menjadi dua fiil. Satu disebut sebagai namanya af'aludhon, yang nanti akan kita kenal dengan zona wa akhwatuha. Ada yang kita kenal dengan namanya af'alul yakin. Oke, af'aludhon dan af'alul yakin. Nah, sedikit maklumat. Jadi dalam dalam mungkin dalam term usul fik, dalam term eh, matak ataupun pelajaran-pelajaran yang lain, ada yang kita kenal dengan namanya yakin, ada yang kita kenal dengan namanya dhon, ada yang kita kenal dengan namanya syak, ada yang kita kenal dengan namanya wahmun, ada yang kita kenal dengan namanya jahlun. Nah, ini merupakan, atau kalau ada yang mengatakan ini darojatul yakin, ada yang mengatakan ini darojatul ilmi, ada yang mengatakan darojah-darojah yang lainnya lah. Tapi ini sekedar apa ya, sekedar pengetahuan saja bahwasanya kalau yakin itu kita ibaratin kayak 100%, kita tahu hal tersebut. Kalau zon itu 75%, kita 75% mengetahui tentang suatu perkara. Kalau syakun itu 50%, kalau wahmun itu 25%, kalau jahlun itu 0%. Ini mungkin bisa kita bilang derajat seseorang mengetahui perihal atau perkara dari suatu hal. Ini adalah disebut sebagai namanya darojatul ilmi atau darojatul yakin. Hmm, baik. Tapi kita nggak ke situ. Kita pengen lebih ke arah ke membicarakan tentang af'alul zon sama af'alul yakin. Oke. Nah, af'alul zon dan af'alul yakin ini itu nanti akan kita kenal dengan istilah apa namanya, dengan istilah dzonna wa akhwatuha. Yang mana dzonna wa akhwatuha itu kita kenal kemarin bahwasanya ada beberapa fiil, kan? Ada beberapa fiil, ada dzonna, ada hasiba, ada dzonna, ada hasiba, ada za'ama, ada kemarin itu ada eh, zona, hasiba. Oh ya, ada za'ama. Oh, alima ila akhirih. Nah, ini merupakan zona wa akhwatuha. Nah,
Ini semua itu punya hukum seperti yang kemarin kita sebutin. Apa itu hukumnya? Ini zona wa akhwatih ini menjadikan mubtada dan khobarnya itu sebagai maf'ul awal dan maf'ul sani bagi fi'il zona. Artinya ketika ada mubtada dan khobar yang kita buat, ketika kita masukkan mubtada dan khobar ini ke dalam susunan zonna wa akhwatuha atau af'alu dzonna, maka mubtada dan khobar ini harus bisa menjadi fiil maf'ul pertama dan maf'ul kedua dari fiil tersebut. Nah, karena memang tugasnya zona adalah menjadikan fiil dan menjadikan mubtada dan khobar yang awalnya mubtada dan khobar itu menjadi maf'ul awal dan juga maf'ulu tsani. Ini disebut sebagai namanya af'alu adzon. Oke, berikutnya ada namanya af'alul yakin. Af'alul yakin itu menunjukkan kepada sebuah keyakinan. Nah, yang mana af'alul yakin ini ah, dia juga punya fiil yang sama seperti dzonna. Contohnya apa aja Ustaz? Contohnya misalnya adalah di sini ada kata wajada, ada kata alima juga, ada kata daro, ada ta'allama. Nah, semua fiil-fiil ini wajada, alima, daro, ta'allama. Nah, ini semua disebut sebagai namanya af'alul yakin. Artinya dia juga punya amal seperti amalnya dzon. Yaitu apa? Yaitu menjadikan mubtada dan khobar itu menjadi maf'ul awal dan maf'ul tsani dari fiil-fiil ini. Jadi kata alima itu nanti kita jangan langsung cepat-cepat menghukumi kalau dia itu maknanya adalah mengetahui. Bisa jadi dia itu punya makna ya yakin saja ataupun gini, ketika kita ketemu fiil alima jangan langsung kita hukumi kalau dia itu hanya butuh satu maf'ul. Bisa jadi dia itu butuh dua maf'ul. Pun juga dengan fiil ro'a yang nanti juga bisa bisa dia tuh di sini ro'a, bisa juga di sini yang mana dia tuh bisa punya zon ataupun yakin. Jangan buru-buru kita menghukumi kalau dia itu hanya butuh satu maf'ul, tapi memungkinkan sekali untuk dia butuh dua maf'ul. Nah, inilah yang kita sebut sebagai namanya af'alul qulub. Itu. Coba tafadhol sampai di sini sebelum kita kenalan sama fiil-fiil yang lain, silakan kalau ada diskusi, ada pertanyaan. Ustaz, kalau sami'a masuk nggak Ustaz? Yakin. Nah, kalau di catatan ini tidak ada sami apa? Dia hanya ada wajada, alfa, ta'alama, alima, daro, sama ro'ah. Kalau sami'a mungkin dari ada yang menganggap itu masuk kali Pak ya. Tapi sejauh ini Karena kalau di dalam hadis hmm, sering sami itu Rasulullah betul. Shallallahu Alaihi Wasallam Yang yakul. yang kemarin itu kita bilang kan ya. Nah, Itu mungkin ada yang menganggap itu seperti fi'il yakin Pak. Tapi kemarin kan musonif kita bilang bahwasannya sami'a di sini itu tidak bisa dikatakan sebagai masuk ke dalam af'alul yakin atau af'alul dzon. Dan ya kata yakulunya itu tidak bisa menjadi khobar, tapi menjadi hal dari apa namanya sahibul halnya itu. Tapi sejauh ini saya belum menemukan yang mengatakan sami'a itu sebagai masuk ke dalam bagian af'alul dzon atau af'alul yakin ini Pak. Belum. Itu. Nah, yang lainnya silakan kalau ada lagi diskusi. sebetulnya jadi fiil-fiil yang ini adalah yang mutaadi ya Ustaz ya berarti ya. Oh, tentu, tentu. Karena dia kan menjadikan dia mutaaddi gitu. Menjadikan Nah, dia membutuhkan maf'ul, tentu dia akan menjadi mutaaddi. ya. Nah,
Oke. Jadi Ya. saya pikir tadinya kalau ro'a misalnya ro'a Muhammadan hasbuk ya, tapi tetap harus ada Muhammadun talibun awalnya gitu Ustaz ya. Jadi ro'a Hmm. Muhammadan taliban. Mm, mm, Kalau mm, ro'a mm. Muhammadun saja cukup nggak cukup Ustaz ya. Jadi gini, ketika kita bilang Ro'a ro'a Muhammad. Muhammadun Khalidan, berarti Ah, ro'a Muhammadun Zaidan atau Khalidan, berarti ro'a di situ itu punya makna bukan bagian dari af'aluzon atau af'alul yakin, oh, tapi dia sebagai fiil yang biasa. nah, Oke. Tapi ketika kita bilang begini, ro'a Muhammadun apa namanya Khalidan Muhammadan. Toliban Nah, atau Khalidan Toliban atau Khalidan Iman, berarti di hmm, situ kita punya ro'a prediksi fungsi. bahwasanya ro'a di Hmm, situ itu punya makna menganggap atau oh, apa? yakin atau punya pandangan bahwasanya Muhammad itu menilai bahwasannya ataupun Muhammad itu yakin bahwasannya Khalid adalah seorang tolib. Gitu cara memaknainya. Oh, nah. Jadi tadi jangan terburu-buru langsung menghukumi kalau ro'a di sini tuh maknanya ro'a itu. Maknanya Hmm, tuh ro'a yang seperti fiil biasanya. yang biasa ya Ustaz. Mungkin bisa jadi dia punya fiil yang lain. Kalau ro'a yang biasa itu lazim atau itu Ustaz? Muta'adi Apa dia, mutadi? muta'adi, Mutadi. Tetap muta'adi, mutadi Ustaz ya? muta'adi. Oh, Gitu. nah, Ustaz, kalau Oke, khair Ustaz. Pak ya. Oke, ada lagi yang lainnya. Oke, oke. Dari Nah, Ustadz, Mbak Ulan, Ustadz, silakan. kalau yang ja'ala masuk ke mana Ustadz? Ja'ala nanti masuk ke dalam namanya af'alu muqarabah. Oh, mukorobah. Ah, Bukan ah. ini Ustadz, Nah, waktu nanti saya lihat di ah, ini ah. tahwil gitu ya, kalau Oke, nggak salah. nanti itu nanti af'al muqarabah itu nanti ada namanya af'alu syuru sama af'al roja. Jadi ja'ala itu masuk ke dalam af'alu syuru yang artinya tadi apa ya menjadikan dia dari satu satu hal ke hal yang lain. Namanya af'alu syuru itu. Oh, beda sih istilahnya Ustadz. Enggak sebenarnya enggak sebenarnya istilahnya enggak beda sih, Mbak. Hanya saja mungkin pe, 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 apanya ya Penamaan. penamaan iya. Tapi kalau secara pemaknaan, penamaan iya beda. Tapi kalau secara pemaknaan ataupun pemakaian dia sebagai maknanya itu tahwil, itu nggak beda gitu. Hanya beda nama saja dan beda istilah gitu. Makanya kalau kata para ulama itu la musyahata fil istilah. Jadi ya udahlah santai aja kalau misalkan istilahnya beda-beda. Tapi kan yang penting kan intinya kan maknanya sama gitu. Jadi berlonggar-longgarlah dalam istilah, apalagi dalam istilah ilmu. Berlonggar-longgar itu maksudnya kalau misalkan maknanya satu ya sudahlah mau pakai istilah yang mana ketika memang yang ditunjukkan maknanya itu memang itu ya sudah diterima. Gitu ya Mbak ya. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita langsung kedua. Ntar dulu Ustadz. Hmm, hmm. Kalau ro'a yang dhon sama yakin, apa yang membedakan Ustadz? Azan sama yakin. Nggak ada sih yang membedakan Mbak. Nggak ada yang Nah, membedakan. kenapa Di kenapa kenapa dia bisa dua Ustadz? kenapa dia bisa dua? Sorry ya. Karena dia itu kayak semacam eh, gimana ya? Kan kita punya pandangan. Kita punya pandangan. Ini sekedar contoh mentakrib ya, Mbak ya. Mentakrib mendekatkan aja dengan makna yang itu. Ketika kita memandang itu kan kita memang ada punya pandangan dengan penuh keyakinan kita tahu tentang pandangan tersebut. 100% yakin. Ada yang dia itu memang kita punya pandangan yang mungkin kan itu pandangan itu salah. Nah, itu mungkin yang apa namanya yang menjadikan ro'a di sini tuh masuk ke dalam kedua hal ini, yaitu af'aluzon dan af'alul yakin. Gitu. Sama seperti alima, alima bisa masuk kepada zon, bisa masuk kepada yakin. Tapi ala kulihal, dia ketika masuk ke dalam af'aluzon atau af'alul yakin, dia punya makna bahwasanya itu adalah pekerjaan hati. Artinya hanya dugaan saja. Dugaannya itu ima kuat sampai mendekati yakin, atau ya hanya menduga saja, nggak sampai ke dalam proses yakin.
Jadi ya perbedaannya dan mengapa kok dia itu bisa masuk keduanya, hmm, itu belum bisa saya jawab. Hanya saja untuk meringkas permasalahan kenapa kok keduanya itu bisa masuk ke situ, ya sudah karena ro'a dan alimah itu masuk dalam af'alul qulub. Nah gitu aja. Yang mana itu merupakan pekerjaan hati yang tidak ada asar yang muncul saat pekerjaan itu dilakukan. Asar di sini maksudnya asar dalam nyata ya, dalam dunia nyatanya gitu. Kalau seperti Fatah kan asarnya kan ada, bekasnya kan ada, itu apa? Terbukanya pintu atau terbukanya sesuatu. Nah itu. Nah, itu aja Pak. Mungkin Pak yang bisa saya jawab apa contoh takribiahnya. Tuh. Oke ya. Oke, yang kedua, yuk. Yang kedua, ini yang menjadi juga mungkin apa namanya pertanyaan kemarin, ada disebut sebagai namanya af'alul muqarabah. Istilahnya itu af'alul muqarabah. Nah, af'alul muqarabah ini dia itu punya apa namanya beberapa hal ataupun beberapa bagiannya. Pertama itu ada yang disebut sebagai namanya af'alus syuru'. Yang tadi maknanya tadi itu mungkin bisa jadi tahwil ila akhirih. Yang kedua itu ada namanya af'alu ar-roja. Af'alu syuru' itu diantaranya adalah ja'ala, terus apalagi bada'a, ja'ala, bada'a, terus syaro'a, syaro'a, akhoza, ila akhirih. Nah, ini. Terus yang kedua ada namanya af'alur roja. Af'alur roja itu contohnya adalah asa, asallah, ayyakuna, amruhu, apa namanya khairon. Terus ada namanya haroh, juga ada. Terus ada lau, lako, lau, lako. Nah ini adalah af'alur roja. Dan yang terakhir juga yang nggak kalah juga adalah kada wa akhwatuha. Sebentar. Kada wa akhwatuha ini masuk ke dalam afal muqarabah juga. Iya, afal muqarabah juga. Kada wa akhwatuha sekali lagi. Sekali lagi di sini ada kada. Af'alu kada. Af'alu kada wa akhwatuha. Jadi hampir-hampir. Misalnya kadul barqu yakhtafu ila akhirih. Nah, itu adalah disebut sebagai namanya af'alul muqarabah. Atau bahasa di sini itu apa namanya? Af'alul muqarabah itu adalah menunjukkan bahwa khobar dari, jadi gini, pertamanya gini. Pertama, af'alul muqarabah ini sama seperti kana dia. Yang mana kana itu punya isim kana sama punya khobarnya. Gitu ya. Nah, bedanya antara kana dan af'alul muqarabah itu beda di makna. Maknanya gimana? Maknanya begini. Ketika kita menggunakan af'alul muqarabah itu artinya kita sedang mengabarkan kalau khobarnya ini itu hampir terjadi. Hampir terjadi. Makanya muqarabah, berdekatan atau mendekatkan. Jadi hampir terjadi. Nah inilah yang disebut sebagai namanya muqarabah. Nah terus tentu yang tadi saya bilang af'alul muqarabah itu punya bagian-bagiannya masing-masing. Ada namanya af'alus syuru', af'alur roja, sama af'alul kada dan kada wa akhwatuha. Yang mana
ke semua fiil-fiil ini itu beramal seperti amalnya kana, yaitu punya isim dan juga punya khobar. Hanya saja untuk af'alul muqarabah, ya, itu umumnya khobarnya itu berbentuk fiil mudhari. Khusus untuk af'alul muqarabah, khobarnya itu umumnya dan seringnya dan ahsannya, bagusnya, itu menggunakan fiil mudhari. Berbeda dengan kana. Karena terserah kita mau menggunakan khobarnya khobar mufrad ataupun khobar yang goiru mufrad, baik syibhul jumlah ataupun yang jumlah. Nah, ini yang disebut sebagai namanya af'alul muqarabah. Jadi ada af'alul qulub, ada af'alul muqarabah. Af'alul qulub dia beramal seperti dzanna wa akhawatuha. Af'alul muqarabah beramal seperti kana wa akhawatuha. Yang mana umumnya dan ahsannya, bagusnya, khobarnya itu menggunakan khobar yang berbentuk fiil, yang fiilnya adalah fiil mudhari. Nah, ini mengenai beberapa pertanyaan yang kemarin. Nah, tafadhol kalau ada diskusi. Ustaz, af'alul muqarabah ini itu kan seperti apa fiilnya kana, seperti kana itu Ustaz. Betul. Kalau di sini dia dua-duanya mansub, fi'il nasbin atau seperti kana Ustaz? Ada mansub dan marfu. Ada mansub, ada marfu. Nah, untuk kana kan gitu. Uh-uh. Isimnya menjadi mansub, itunya menjadi Marfu. isimnya marfu, itunya Uh-uh. mansub Betul. kabarnya. Betul. Nah, kalau af'al muqarabah sama. Sama. Jadi nanti kalau dia fi'il mudhari jadi fi mahali Nasbin. rafin Ustaz gitu. Nasbin. Oh. Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin apaan? Iya, betul. Hal yumkin misal Ustaz. Misalnya syara'a musonnifu yatakallamu an mubtada misalnya. Syara'al musonnifu yatakallamu an mubtada. Jadi di sini artinya adalah musonif kitab memulai. Nah, gitu bahasanya. Memulai pembahasan mengenai mubtada. Syara'a al-musonnifu yatakallamu anil mubtada. Musonif kitab memulai pembahasan mengenai mubtada. Nah, syara'a fi'il berapa dia punya punya isim dan juga punya khobar. Musonnifu itu khobarnya, yatakalamu fi'il mudhari fi mahali nasbin, khobar dari kata syara'a. Cuma dia takalam Ustaz, nggak sampai anil mubtada Ustaz yang disebut itunya khobar dari Oh, syara'annya. enggak, ya yatakalam saja, Pak. Yatakalam saja. Oh. Nah, nanti ja'ala di sini maknanya memulai tadi kan. Afwan. Syara'a tadi saya bilang memulai. Memulakan. Dan saya jumpai baik kata bada'ah ataupun ja'ala ataupun akhadha itu maknanya sama, artinya memulakan. Memulakan. Artinya sama-sama memulakan dia. Karena dia itu syara'a. Jadi syara'a itu kayak proyek gitu loh. Proyek melakukan sesuatu gitu. Memulakan. Artinya sama, memulakan. Jadi syara'a al-musannifu yatakallamuna 'anil mubtada atau bada al-musannifu yatakallamuna 'anil mubtada.
atau ja'alal musannifu yatakallamun al mubtada. Nah, ja'ala di sini juga bisa dimaknai sebagai memulakan. Hanya saja yang masyhur itu ja'ala itu menjadikan dari sesuatu ke sesuatu yang lain gitu loh. Nah, umumnya seperti itu, menjadikan A menjadi B. Nah, sama bisa menjadi soro dia tadi, makna tahwil juga sama. Misalnya ja'alal islamu almar'ata misalnya. Apa menjadikan apa gini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misalnya gini, ja'alal islamu misalnya gini. Misalnya kita lagi bilang begini ya. Misalnya kita bilang bahwasanya eh, misalnya tentang kehidupan laki-laki perempuan misalnya gitu dalam sebuah mujtama, dalam sebuah masyarakat gitu ya. Nah, kita bilang bahwasanya di situ dalam mujtama itu ada tempat-tempat yang umum, ada tempat-tempat yang khusus gitu. Artinya di situ Islam telah membagi gitu ya, telah membagi kehidupan itu dalam bermasyarakat itu ada yang kehidupan khusus untuk umum, ada yang untuk kehidupan untuk khusus. Nah, bahasanya gimana Ustadz? Bahasanya gini, ja'ala al-islamu gitu ya. Ja'ala al-islamu eh, apa al apa al hayat Islam telah menjadikan kehidupan itu gini. Tadi itu ada bahasa yang pas kok. Sebentar, Pak. Tadi itu ja'alal islamu. Oh gini. Oke. Ja'alal islamu al hayata. Seperti itu ya. Islam menjadikan al ayatal khosoh. Islam menjadikan kehidupan yang khusus itu maksuratan. Maksuratan itu hanya terbatas kepada siapa? Ala al-maharim misalnya. Jadi ja'alal islamu al-hayatal khosota maksuratan alal maharim. Artinya Islam menjadikan kehidupan khusus itu terbatas kepada mahramnya saja. Nah, ini mengartikan ja'ala di sini itu sebagai af'alus syuru. Artinya dia menjadikan apa menjadikan A menjadi B. Gitu. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kurang lebih inilah penggunaan dan contoh dari af'alus syuru yaitu ja'ala. Nah, tafadhol kalau ada diskusi di sini. Di contoh yang barusan Ustadz, ini tidak ditemukan fi'lul mudhari'nya Ustadz ya? Nggak ada masalah Ustadz ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi artinya bisa ya Ustadz? Bisa. Karena Makanya tadi kan kan, disebutkan kalau alul muqarabah itu khobarnya berupa fi'il mudhari. apa Sebelumnya ahsannya. Oh, ahsannya saja Ustadz. Oh. Ahsan. Gitu. Ya. Nah, utamanya di kada dan afal roja yang benar-benar ditekankan untuk dia itu harus bukan harus sih sebenarnya, lebih ke arah penting sekali untuk menggunakan fi'il mudhari adalah ketika di af'alul kada sama af'alul roja. Dan khusus untuk af'alul roja itu sebelum fi'il mudhari harus menggunakan an. Jadi misalnya gini, asallahu an yakuna amilan misalnya. Semoga Allah menjadikan orang tersebut itu sebagai amilan, misalnya sebagai wali kota misalnya. Amil kan dalam bahasa Arab juga maknanya adalah wali kota gitu. Jadi kita bilangnya asallahu an yakuna amilan. Ya, asallahu an yakuna amilan misalnya. Ini. Jadi dalam hal ini kalau menggunakan af'alur roja itu ditekankan sekali untuk
menggunakan kata an. Kalau di kada itu umumnya tanpa an, tapi kalau di af'al roja itu ditekankan untuk menggunakan an. Jadi asallahu an yakuna amilan. Semoga Allah menjadikan dia sebagai amilan, sebagai wali kota misalnya. Ila akhirih. Ini Jadi masdar muawal Ustaz ya. masdar muawal, betul. Masdar muawal. Tafadhol kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Dari Mbak Wulan, dari Mas Fahrul, Pak Rudi, silakan. Dari Mbak Wahidah juga silakan. Ustadz, itu maf'ulun bihnya yang ja'alal islamu. Maf'ulun bihinya itu ada dua dia. Dia ada dua. Jadi ja'ala di sini, astagfirullahaladzim, iya. Iya, oke, oke, oke. Tape. Jadi gini, tadi contohnya gini Pak. Tadi saya agak keliru Pak. Jadi ja'ala dalam contoh ini, untung Mbak boleh ngasih tahu. Ja'ala dalam contoh ini itu seperti ja'ala dalam af'aluzon Pak, bukan af'alusyuru'. Ini dalam hal ini contoh ini af'aluzon. Ini dalam hal ini menggunakan ja'ala maknanya af'aluzon. Tapi kalau untuk ja'ala yang maknanya af'alusyuru', saya belum istihdor dalam kepala saya. Hanya saja gini, saya ingin katakan begini. Ja'ala itu nanti dia bisa masuk ke dalam af'aluzon, bisa masuk ke dalam af'alusyuru'. Gitu. Hanya saja dia walaupun masuk ke dalam af'alusyuru' ataupun af'aluzon, dia punya makna yang sama. Yaitu apa? Maknanya itu menjadikan. Gitu. Menjadikan dari A ke B. Nah, itu aja. Mungkin tambahan tadi dari pernyataan saya sebelumnya. Silakan Mbak Ulan, silakan. Apa yang mau tanyain, Mbak? Iya, berarti tadi Ustadz yang ja'ala di sini ada maf'ulun bihnya ada berapa ini? Ada dua. Pertama itu al-hayah, Iya. yang kedua adalah maqsuratan. Oh, yang kesuratannya. Nah, Berarti tetap si ja'ala itu wajib gitu ya. Maf'ulun bihnya ada dua. karena dia beramal seperti amalnya zon. Beramal seperti amalnya zon. Ya. Ulang lagi ya, saya tekankan lagi bahwa ja'ala itu nanti akan kita temui dia itu beramal seperti amalnya zon, bisa juga beramal seperti amalnya syuru, seperti amalnya bada'a, syara'a, akhadha ila akhirih. Hanya saja tadi contoh yang tadi saya kasih ja'alal islamu al hayat al akhasata maksuratan al maharim itu contoh khusus yang untuk dia bagiannya zona wa akhwatuha. Nah, itu ini aja contoh dan penggunaannya. Oke, taib. Sampai di sini, tafadhol. Sebelum kita lanjut ke naat sababi. Yang kemarin juga menjadi pertanyaan bagi kita. Ustaz, dalam jumlah ja'ala al-islamul hayata al-khosata itu pakai alif lam atau enggak Ustaz? Yang mana alif lamnya maksudnya, Pak? Al-khosata. Pakai alif lam itu, Pak. Al-khosata pakai alif lam. Khos. Jadi naat maksudnya Ustadz. Jadi Iya, maksuratannya itu jadi naat. Maksud gimana, Pak? Maksuratannya sebagai apa Ustaz? Sebagai maf'ulun bihi kedua. Oh, maf'ul bihi. Ya, al-khosotanya Yang pertama al-hayata tadi itu Ustaz ya. Al-hayata dan khosonya jadi naat dari al-haya. Nah. Soalnya tadi anak lihat tebal di situ jadi saya pikir tadi ada tanwin. Apa? Oke. Itu ya. Oke, yuk yang ke berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini boleh dicatat dulu atau boleh di screenshot, silahkan. Kalau misalkan nanti ada diskusi lagi, tafadhol silahkan ditanyakan. Karena tuh punya kesulitan di HP anak kalau mau nge-screenshot itu susah Ustaz. Oh gitu. Mungkin apa kebanyakan itunya kali Pak? Apa memorinya? Enggak tahu, pokoknya kesulitan aja, agak susah dia. Oke, Dipijit malah mati dia.
Oke, 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 oke. Oke, udah ya. Oke, oke. Sekarang kita lanjut ke naat sababi. Oke. Naat, ya. Naat itu, naat, kalau kita bagi secara maknanya, itu dibagi menjadi dua. Ada naat hakiki, ada namanya naat sababi. Oke. Hakiki, ada sababi. Ini naat berdasarkan maknanya. Oke. Bedanya di mana, Ustadz? Bedanya gini. Bedanya adalah kalau hakiki itu dia berfokus atau makna yang ingin dituju adalah makna dari isim sebelumnya. Isim sebelumnya. Ini makna yang dituju. Oke. Tapi kalau naat sababi itu makna yang dituju adalah isim yang datang setelahnya. Yang ada setelahnya. Tapi dia punya syarat. Syaratnya apa? Dia harus ada irtibat, harus ada hubungan dengan syarat ada hubungan dengan isim sebelumnya. Nah, ini perbedaan antara naat hakiki dan naat sababi. Kalau naat hakiki itu yang menjadi fokusnya atau makna yang ingin dituju adalah makna dari isim sebelumnya. Sedangkan naat sababi itu yang menjadi fokus adalah yang datang setelahnya. Katakanlah begini, misal kita punya 3 kotak. Katakanlah begitu ya, kita punya 3 kotak. Oke, kita punya 3 kotak. Di sini kotak A, ini kotak B. Nah, naat itu, kalau naat hakiki, itu yang menjadi titik poin ataupun makna yang ingin tuju adalah makna dari isim sebelumnya. Sedangkan naat sababi itu adalah setelahnya ini. Hanya saja naat sababi, isim setelahnya ini punya kaitan erat dengan ini. Nah, jadi kalau naat hakiki itu isim sebelumnya, naat sababi itu adalah kaitannya dengan makna yang ada sebelumnya. Hanya saja dari isim kedua yang disebutkan ini mesti punya kaitan erat dengan isim yang ada sebelumnya. Oke. Nah, untuk mendekatkan contoh hakiki kemarin kita sudah bisa langsung tebak contohnya. Misalnya kita kemarin kita bilang Ja'a Zaidun al-akilu. Ini kan contohnya kan Ja'a Zaidun al-akilu. Misalnya kalau kita musana Ja'a az-Zaidani al-akilaini. Afan. Zaidani al-akilani. Misalnya lagi Ja'a az-Zaiduna al-akiluna. Nah, dalam contoh-contoh ini merupakan contoh-contoh yang kita sebut sebagai namanya naat hakiki. Nah, dari contoh ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwasannya apa? Bahwasannya, saya kebalik ya, bahwasannya si naat itu harus mengikuti tadzkir dan taknisnya. Yang kedua, dia harus mengikuti takrif dan tankirnya. Tankir itu nakirah maknanya ya.
Oke. Yang ketiga, dari segi adat, itu dia harus melihat ifrad atau tasniyah atau dan juga jamak. Yang keempat, dari segi halah. Halah di sini maksudnya adalah i'rab. Raf'un, nasbun, dan juga jarun. Nah, artinya si man'ut itu, man'ut ketika kita ingin menjadikan sebuah kalimat itu man'ut atas isim sebelumnya, maka harus memenuhi 4 dari 10. Apa maksudnya Ustadz 4 dari 10 itu? Kalau kita hitung kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi naat hakiki itu harus memenuhi 4 dari 10 kalau bahasanya dalam kitab itu. Jadi kalau dalam kitab ini, dalam kitab Muqaddimah ini syarahnya Syekh Khalid itu adalah arba'atun min asyarah. Arba'atun min asyarah. Jadi harus memenuhi 4 dari 10. Ketika ditanyakan, misalnya ketika dinyatakan dalam sebuah kalimat ja'a az-zaidun al-aqilu, berarti tazkir dia, ya. Ta'rif dia, ya. Ifrad dia, ya. Rofa apa nasab? Rofa. Berarti 1, 2, 3, 4. Memenuhi, berarti dia naat hakiki. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya naat hakiki. Oke. Itu kemarin menjadi pembahasan kita. Hanya saja yang menjadi pernyataan kemarin, kalau naat sababi gimana Ustadz? Nah, naat sababi itu dia hanya berfokus kepada 2 dari 5. Perhatikan, dia hanya berfokus kepada 2 dari 5. Berfokus kepada 2 dari 5. Oke. Kalau tadi itu arba'atun min asyarah, nah kalau di naat sababi itu ithnain min khamsah. 2 dari 5. Apa aja yang diikutin Ustadz? Duanya itu maksudnya adalah ini tazkir dan taknis ditambah lagi halatul i'rab. Jadi 2 dari 5. Sedangkan takrif dan tankirnya itu tidak menjadi syarat. Oke. Contoh misalnya. Misalnya kita bilang begini. Kalau dalam contoh dalam sini ya, misalnya. Yang paling pas ya. Misalnya gini. Ja'a az-zaidani, telah datang 2 orang Zaid yang bapaknya yang bapaknya atau satu dulu deh, langsung dulu deh. Dulu, yang dulu. Oke. Ja'a az-zaidun, ini yang simpel dulu aja ya. Yang mana? Yang al-qaimu atau ya al-qaimu abuhu. Al-qaimu abuhu. Jadi artinya gimana Ustadz? Artinya adalah telah datang setelah Zaid telah datang. Yang mana Zaid tersebut adalah yang bapaknya itu berdiri, yang atau yang bapaknya sedang berdiri.
maknanya adalah telah datang seorang Zaid yang bapaknya itu sedang berdiri. Telah datang seorang Zaid atau Zaid telah datang, yang mana Zaid tersebut adalah yang bapaknya itu sedang berdiri. Ini disebut sebagai namanya naat sababi. Oke. Tadi dibilangin 2 dari 5. Ya. Pertama dia tazkir. Ya, ini sama-sama tazkir. Zaid, Qaim. Sama-sama tazkir. Artinya sama-sama laki-laki. Yang kedua, halatul i'rab. Apa? Sama-sama rofa. Ini dia rofa, ini juga dia rofa. Maka dia 2 dari 5. Jadi dari segi i'rabnya harus sama, dan dari segi tazkir dan taknisnya harus sama. Oke. Untuk i'rabnya begini. Ja'a itu fi'il madi. Zaidun itu fa'ilnya. Sedangkan al-qaim ini kita sebut sebagai namanya na'at sababi. Marfu'un wa alamatur raf'ihi ad-dhammah. Sedangkan abuhunya ini menjadi fa'il. Fa'il dari dari isim fa'il yang beramal, yang ya'malu amalal fi'li, yang beramal seperti amalnya fi'il. Jadi al-qaim di sini itu beramal seperti amalnya fi'il. Yang mana dia butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Abuhu ini. Sedangkan hu-nya ini merupakan mudhofun ilaih. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya na'at sababi. Oke. Sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi. Ustaz, robit selalu berupa domir, Ustaz ya? Robit, ya betul. Harus berupa domir. Dalam hal ini robit harus berupa domir. Misalnya contoh yang kedua. Contoh kedua. Ini contoh pertama ya. Contoh kedua. Misalnya, ini saya hapus lah ya. Saya hapus yang atasnya ya. Yang hapus saya atas. Karena ini nggak menjadi pembahasan kita. Nah, hapus yang kedua. Misalnya yang kedua. Contoh. Misalnya. Ja'at. 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 Hindun. Al-Qaimu. Abuha. Telah datang Hindun. Hindun telah datang. Yang mana Hindun tersebut adalah yang bapaknya itu sedang berdiri. Nah, kalau diperhatikan di sini, al-qaim di sini itu selalu dalam keadaan mufrad. Ya. Karena dia selalu mufrad. Yang kedua, dia itu harus datang dalam keadaan tazkir. Harus datang dalam keadaan tazkir. Kenapa? Karena naat sababi itu hanya mementingkan 2 hal ini saja. Nih, mementingkan masalah. Oh, afwan, bukan ini. Ini bukan tazkir wa ta'nis. Afwan, salah. Ini yang 2 itu adalah ta'rif dan tankir. Ah, ini. Astagfirullah, salah. Ta'rif dan tankir. Jadi yang diperhatikan adalah ta'rif dan tankir. Jadi dia nggak mementingkan tazkir dan taknis. Nggak mementingkan adat, ifrod, tasni ataupun jamak. Yang penting adalah ta'rif dan tankir ini. Ketika dia sama-sama ta'rif, Zaidun sama Qaim sama-sama ta'rif. Ya, sama-sama pakai yang ini pakai alamiah, ini pakai alif lam. Yang kedua, dia mikirin i'rabnya. I'rabnya di sini pakai domah, ini pakai domah juga. Sedangkan
Tazkir dan taknis nggak mementingkan dia. Nggak mementingkan juga apa adatnya, nggak mementingkan. Hanya saja adat nanti itu akan berpengaruh ataupun berpengaruh kepada robitnya ini. Jadi kalau di sini pakai Hindun berarti pakai H. Kalau di sini pakai Zaidun berarti pakai Hu. Berarti kalau misalkan di sini pakai Ja'a Azaiduna misalnya katakanlah begitu ya. Kata aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah Ja'a Azaiduna apa ya? Mungkin nggak usah pakai alif lam Ustaz, langsung Zaiduna Ustaz. Enggak, kalau Bidun ya alif lam. harus pakai alif lam dia, Pak. Harus pakai alif lam. Kenapa Ustaz? Kan Zaidun sudah ma'rifah Ustaz. Zaidun. Jadi ketika nama orang itu kita jamakkan, dia harus menggunakan alif lam. Oh. Mm-mm. Jadi Muhammadun al-Muhammaduna. Betul. Oh. Gitu. Al-qaimu abuhum. Jadi gitu. Ja'a azaiduna al-qaimu abuhum. Nah, naat ini tadi dia harus dalam keadaan ifrad. Satu. Yang kedua, dia harus dalam keadaan muzakkar. Dan yang paling terpenting adalah karena dia naat sababi yang dipentingkan adalah yang diperhatikan adalah ta'rif, tankir dan juga raf'un, nasbun dan jar. Atau para ulama bilang itu 2 dari 5. Itsnain min khamsah. Itsnaini min khamsah. Kalau tadi arba'a min asyarah, kalau ini itsnaini min khamsah. Apa itu maknanya isnaini min khamsah? Yaitu takrif tankir, rafa, nasab dan jar. Nah, ini yang disebut sebagai namanya naat sababi. Oke, tafadol kalau ada diskusi Pak dan juga Mbak yang hadir, silahkan. Ustadz, kalau semisal yang merobitkannya itu seperti yang kemarin Pak Robit gitu, Ustadz bisa nggak Itu beda, sebagai nggak bisa. beda pembahasan? Beda pembahasan dan juga beda fungsi di situ. Kalau misalkan kan tadi di sababi itu isim yang ada setelahnya dengan syarat ada hubungan isim sebelumnya. Ya, Berarti dia ditarik dari sebelumnya kan? betul. Apa penjelasan yang sebelumnya, Ustadz? Dia ditarik dari si isim yang datang sebelum naat itu, Mbak. Jadi Dia kalau selalu di ujung. selalu di ujung. Selalu di ujung. Oh, alah. Saya baru tahu, Ustadz. Ya, selalu di ujung. Kalau misalkan tapi itu masdar ya? Iya, Ustadz. Oke. Nah, Berarti dia selalu harus domir gitu ya, karena dia akan mengikat yang sebelumnya, Ustadz ya. iya, betul. Karena dia akan mengikat yang sebelumnya. Karena tadi syarat dari naat sababi dia harus punya apa? Irtibat. Dia punya hubungan. Nah, hubungannya ini apa yang menghubungkan? Yaitu domir. Nah, berarti si naatnya yang mana? Yang haknya gitu. Yang koimnya, Tetap yang koimnya. koim. Nah, Yang mausuknya, nah yang mausuk. yang Yang man'utnya. Hindun. Oh, Tadi dia terus si irnya sama. haknya apa? Apa haknya? Haknya dia apa namanya? Mudofun ilaih. Mudofun ilaih. Mudhof ilaih. Ya, abunya jadi apa? Jadi fa'il. Dari isim fa'il yang beramal seperti amal fi'il. Oh, kok ini isim fa'il. Oh iya, iya. Ya, Selalu isim fa'il, Ustadz. iya betul. Selalu isim fa'il. Karena sifat itu terbatas kepada tadi isim fa'il, isim maf'ul. Oke? Sifat musyabbahah, isim tafdil, masdar juga ada yang bilang masdar juga. Nah, hanya 5 ini. Jadi sifat itu adalah istiqoq dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, af'alu tafdil atau isim tafdil. Yang kelima adalah masdar.
Itu yang bisa jadi sifat. Yang dia beramal seperti amalnya fiil. Tadi apa Ustadz? Masdar. Berarti masdar bisa Ustadz? Bisa masdar, bisa. Dia Oh, bisa menjadi amram. Tapi gini, nanti kalau misalkan ditemui nanti ada perbedaan pendapat, karena memang ada perbedaan pendapat, Mbak. Bahwasanya ada yang bilang masdar itu tidak bisa beramal seperti amalnya fiil. Artinya dia nggak bisa jadi sifat. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang kekeh bilang bisa. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah yang dia tidak bisa menjadi, nggak, yang tidak bisa beramal seperti amalnya fiil. Nggak bisa dia. Nggak bisa jadi sifat. Tapi ada yang bilang bisa, ada. Tuh. Nah, silakan. Yuk, ada lagi. Kalau ada lagi. Ustaz, mau tanya, tadi abunya itu jadi isim fa'il ya Ustaz ya? Berarti Dia- nggak bisa jadi man'ut. Abunya tadi jadi fa'il, Mbak. Jadi fa'il dari isim fa'il. Yang isim fa'il ini beramal seperti amalnya fi'il. Jadi Berarti koim ini, Mbak. man'utnya Mm-mm. Koim ini dia itu naat. Naat. Man'utnya mana? Man'utnya adalah isim sebelumnya. Man'utnya adalah isim sebelumnya. Oke. Koim, di semua ini, koim itu adalah naat. Man'utnya mana? Isim setelah koim itu man'ut semua. Hindun, az-zaiduna, dan zaidun ini menjadi man'ut. Lalu abunya ini apa? Jadi apa Ustaz? Dia jadi fa'il. Kenapa kok fa'il Ustaz? Ya, karena koim di sini itu beramal seperti amalnya fi'il. Kenapa begitu Ustaz? Ya, karena dia berbentuk isim fa'il. Isim fa'il itu masuk bagian dari sifat atau wasfun. Wasfun itu bisa beramal seperti amalnya fi'il. Apa amalnya fi'il? Membutuhkan fa'il dan membutuhkan maf'ulun bihi. Oleh karena itu, karena dia berbentuk isim fa'il, maka dia butuh fa'il. Lalu mana fa'ilnya ini? Abunya ini. Abuhuma, abuhu, abuhum, dan abuhu. Nah, sedangkan haknya adalah mudhof ilaih dari kata abu. Gitu, Mbak. berarti Gimana? ini Ustaz, kalau misalkan ada kalimat yang abunya itu dia jamak, bentuknya jamak juga Ustaz. Nah itu berarti nggak mempengaruhi naatnya harus jamak. Berarti dia tetap ifrad gitu Ustaz ya. Kalau bakal. Mm-mm. Mm-mm. Tadi dia harus tetap ifrad dan harus tazkir. Harus ifrad dan harus tazkir dia. Ya. Untuk yang lainnya bisa berubah, bisa tankir, bisa rafa, bisa jar, bisa nasab, bisa berubah dia. Tadi 2 dari 5. Iya 2 dari 5 betul. Tuh. Ada lagi diskusi silakan dari Mbak Wahidah ataupun dari yang lainnya. Ini yang disebut sebagai namanya naat sababi. Ustadz Afan, coba Hmm. sebutkan lagi Ustadz. Nah, sababi itu apa aja? Isim fa'il. Sifat maksudnya. Oh iya, sifat. Sifat itu pertama isim fa'il, Hmm. Terus Ustadz. kedua isim maf'ul, Hmm. ketiga sifat musyabbahah. Sifat musyabah. Mm-mm. Terus Ustadz. Isim tafdil. Empat deal. Lalu Uh-uh. Yang kelima masdar. masdar. Kenapa nggak dimasukin yang ini Ustadz? Apa Isim contohnya? alat. Isim alat, eh, dia tidak bisa menjadi dia tidak beramal seperti amalnya fiil dia. Hmm. Ulama nahwu itu menganggap isim alat, isim zaman, isim makan itu nggak bisa jadi sifat dia. Yang dia itu beramal seperti amalnya fiil. Itu. Ya mungkin kalau ulama nahwu ya tentu berangkat dari istiqroknya ulama nahwu yang mengatakan bahwasanya ke
selain yang tadi disebutin itu nggak bisa jadi sifat. Itu. Ini kalau ada lagi yang saya dapetin yang saya saya ingat lagi, nanti saya kasih tahu lagi di grup lah. Apa-apa saja yang bisa menjadi sifat. Oh, silakan kalau lagi diskusi Pak Rudi, Pak Nana. Ustadz, sedikit Ah, Ustadz. Itu kalau yang di naat sababi ini, naat ah, ah. sababi itu emang selalu mudakar atau bisa muannas Ustadz? Dia selalu muzakkar. Gimana Ustadz? Kalau abunya dijadi ummuhu, boleh nggak Ustadz? Boleh. Tetap alqaimu. Iya, al-qaimu tetap al-qaimu. Alqaimu ummuhu. Ummuhu, ummuha. Iya, Jadi yang berdiri itu pakai alqaimu tetap nggak betul. al. Oh, itu tetap mudakar itu ya. Iya. Gini, Kan alqaimu kan bisa yang berdiri itu kan bisa apa namanya muannas mudakar nggak Ustadz? oke. Tadi kan gini kan. Tadi kita sepakati bahwasanya al-qaim isim fa'il. Gitu, Pak. Betul? Nah, mesin fa'il Isim betul. fa'il. Isim fa'il yang dia beramal seperti amalnya Mesin fi'il. fa'il. Hmm. Oke, isim fa'il. Dia beramal seperti amalnya fi'il. Oke. Pertanyaan saya, Oh, ja'ad itu bisa ja'ah Zaidun dan juga bisa ja'ah Hindun nggak? nggak bisa Ustadz. Ja'at. Ja'ad. Oke. Baik. Kalau misalkan yahduru, bisa nggak yahduru Hindun dan yahduru Zaidun? Nggak bisa Ustadz. Nggak bisa. Jawabannya bisa. Kan tah dulu Ustadz. Harusnya yahduru. Kalau kalau dia itu Oh, iya. didahului oleh ya, apa? Kalau didahului oleh fiil, dia boleh tadzkir dan taknis. Dia Hmm. boleh muzakkar, boleh mu'anas. Yahduru itu boleh Gimana yahduru Ustadz? Zaidun, boleh yahduru Hindun. Akan tetapi kalau kita bilang Hindun, maka di sini harus tahduru. Oke, Pak? Sampai di sini? Oke ya. Belum oke Ustadz. Karena kalau Yahdur kan itu kan domirnya huwa. Kalau Gimana gimana, Hindun Pak? kan domirnya hiya Ustadz. Enggak, Kalau jadi di ini kan dalam tasrifan yahduru, yahdurani, yahduru, natah duru Ustadz. oke, itu kalau dia sebagai khobar, Pak. Tapi kalau dia sebagai kalau dia sebagai jumlah fi'liyah, dia boleh tasgir dan taknis, Pak. Bener, boleh, boleh. Saya agak bohongin ini, Pak. Boleh, Pak, bener. Saya jadi agak jadi confused gini, jadi nggak. Gini, Jadi gini. berarti Ja'at Zaidun atau Ja'at Nah, Hindun Ustadz yang gini, di gini, atas. gini. Kalau di fi'il madi, memang dia ada kekhususan. Kalau di fi'il madi, dia memang harus ada kekhususan. Tapi di fi'il mudhari, dia nggak punya kekhususan. Oke, gitu ya. Jadi di fi'il mudhari, dia nggak punya kekhususan. Nah, karena itulah, karena itulah, karena dia itu bisa masuk tazkir dan taknis, ini, maka si koim ini, itu bisa jadi ummuhu, bisa jadi abuhu. Boleh. Tuh, Ummuhu juga boleh. boleh. Berarti isim fa'il selalu cuma mudakar. Isim fa'il selalu muzakkar. Boleh juga dia ini, boleh juga dia jadi ini, jadi apa namanya muannas, Pak. Boleh. Ya kan Tergantung kita nanti. sedang berbicara yang berdiri kan bukan ayahnya nih, misalnya ibunya. Oke, toyib. Yang maksud anak Oke, di coba. isim fa'il alqaimu itu kan kalau tadi disebutkan selalu mudakar. Karena kalau yang berdiri kan ibunya kan muannas. Apa Ustaz? Sebentar, sebentar. Saya coba cari tahu ya. Ada gini deh. Untuk sementara ini coba tawakuf dulu. Tapi yang Nah, saya dapeti itu dia selalu muzakkar gitu. Selalu dia muzakkar. Ini deh, pokoknya tawakuf dulu aja deh ya. Tawakuf dulu karena aja. tadi Hmm. syarat yang pertama itu antum coret jadi
ta'rif wa tadkir, bukan wa tankir, Ya, bukan tadkir wa tanis. betul, betul, betul. Karena memang 2 dari 5 itu maksudnya adalah takrif, tankir, rofa, nasab, dan jar. Sedangkan ifrod dan apa namanya, eh ifrod dan juga apa tadi, Allahumma shalli ala Muhammad, eh Tadkir, tankir tanis. dan taknis itu nggak masuk. Soalnya di sini dibilang gini Pak nih. Nih di buku ini ya, dibilang gini nih. Panatu dan adapun naat fi hadzal qismi, dalam bagian ini, yalzamuhu, dia mengharuskan al ifrodu wa tadhkiru daiman. Gitu. Jadi dalam naat dalam perihal ini, dia itu mengharuskan harus ifrod sama harus tazkir. Jadi Oke. kalau yang kedua ibunya nggak bisa Ustadz ya. Dua ibunya berdiri nggak bisa. Kan ibu boleh ada 2, boleh 3, boleh 4. Apaan? Maksud sana bukan bintun. Anaknya itu, anak perempuannya berdiri misalnya. Contohnya gimana misalnya, coba dalam contoh ini misalnya. Ya kan datang Jahid, yang Heeh. kedua anak perempuannya sedang berdiri atau telah berdiri. Nah, berarti kan qaim di situ jadi 1, Pak. Jadi al-qaimu bintuhuma. Bukan bintu huma Ustadz, bukan huma. Eh, Bintunya 2, yang bintunya 2 baik enggak. bintani maksudnya gitu. Oke, oke. Jadi Bintani hu tetap bintani hi. toyib, toyib. Jadi gini, domir ini, domir ini berpengaruh kepada si Hindun. Betul. Nah, Oke, Ustadz. toyib. 1. Oke. Nah, yang kedua, ini mungkin juga jadi mahal ini. Nah, yang kedua tadi juga baru saya cek lagi. Abunya ini, abunya ini ketika dia itu Zaidun, dia menjadi aba, afan. Aba, Pak. Jadi dia menjadi jamak. Ini saya salah. Jadi aba. Jadi domirnya ikut, sedangkan jamaknya itu ngikut juga. Ngikut si azaiduna. Jadi Hindun alqaimu abuha atau ummuha. Tapi kalau misalnya dalam keadaan jamak, berarti ja'a azaiduna alqaimu abauhum. Saya salah. Berarti kalau 2, ja'a azaidani alqaimuna abawahuma. Abawahuma. Nah, jadi untuk apa namanya, kalimat yang datang setelah naat sababi itu lihat kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya mufrad, maka dia juga mufrad. Dan domirnya juga harus mufrad. Ketika isim yang datang setelah naat sababi ataupun isim yang sebelum naat sababi itu adalah jamak, maka yang datang setelah naat sababi atau isim yang datang setelah naat sababi itu juga jamak juga, dan juga domirnya juga ikut jamak juga. Domir jamak juga. Nah, inilah Kok yang bisa Ustaz? Dan kan ayah itu 1 Ustaz. Jadi kalau dia ayahnya jamaah, jadi ayah-ayah mereka gitu Ustaz. betul. Itu di sini aturannya begitu. Nah, di sini sebut ini ya. Pana tuh tadi ya saya baca lagi ya. Fi hadzal qismi, dalam pembagian ini, yalzamuhu, mengharuskannya untuk al-ifradu wa tadhkiru daiman. Oke? Nah, disebutin ma'al ghairil jam'i. Bersamaan dengan yang dia bukan jamak. Artinya begini, kalau jamak juga sebentar. Ma'al ghairil jam'i. Oh, enggak, bukan begitu. Bukan di situ. Contohnya di sini semuanya itu memang mengikuti si kondisi man'utnya. Nah, itu aja. Mungkin di sini nggak disebutin, tapi nggak disebutin apa namanya penjelasannya secara pasti mengenai isim yang datang setelah naat sababi.
Tapi kalau dari lihat contoh-contohnya, seluruh isim yang datang setelah naat sababi itu mengikuti jumlah atau adatnya itu mengikuti adat dari kalimat yang datang sebelum naat sababi. Jadi jaa azaiduna alqaimu abauhum. Kalau misalkan dua berarti jaa azaidani alqaimu abawahuma atau jaa zaidun alqaimu abuhu. Yang perempuan jaat hindun alqaimu abuha, jaat al-hindani alqaimu abawahuma. Yang ketiga, jaat al-hunudu alqaimu abauhunna. Nah, itu. Itu Yang jadi soal contoh-contoh. saya apa tuh Ustaz? Hmm. Abaknya itu tapi jadi umum maksudnya itu apa Ustaz? Iya, Yang boleh, berdiri boleh, itu Pak. Boleh, kan. boleh. Boleh, Pak. Boleh. Jadi si Boleh. koimu tetap koimu maksud saya gitu Ustaz. Qaimu tetap qaimu. Karena tadi dia fiilnya ada di awal duluan, Pak. Kalau fiil ada di awal, dia boleh. Seperti contohnya fiil mudhari tadi. Hanya saja pengecualian di fiil madhi. Gitu loh, Pak. Maksud saya tadi, saya bawa tadi ke situ tuh untuk menjadi dalil, boleh. Boleh, boleh, boleh. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz jazakallahu khair Ustaz. Pak Yakum, nggak apa-apa, Pak. Ya, yang lainnya silakan. Kalau ada lagi diskusi. Ini agak panjang ya. Tapi memang ini jarang sih ditemukan sih. Ustaz, kalau yang koimonya mah nggak berubah, mudzakkar ya, Mudzakkar dan ifrad harus daiman dia. bukan itu apa mufrad tasniah jamaknya gitu ya, nggak berubah itu mah ya. Nggak berubah dia. Nggak berubah. Ya, ada lagi, Pak. Yang kemarin jadi contoh misalnya al-umur al-mukhtalafu fiha. Itu juga kan juga dalam Al-Qur'an contoh terakhir nih ya, terakhir contoh. Eh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini contoh dalam Quran surat An-Nisa. Qaryatul zalim. Sebentar saya. Rabbana akhrijna min hadhil qaryatul zalim. Coba. Itu dalam surat kalau nggak salah surat ketiga apa ya? Rabbana akhrijna. Ini dia nih. Dalam Al-Quran tuh contohnya begini. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Nah, nih. Baik, nih. Jadi contoh nih ya, Pak. Jadi contoh. Dalam Al-Quran tuh Allah Subhanahu wa taala bilang begini. Rabbana dari lisannya orang-orang yang berkata, akhrijna min hadhil qaryata az-zalimi al-qaryati zalimi ahluha. Terakhir nih ya Pak, terakhir dan juga teman-teman yang lain. Perhatikan. Di sini kita perhatikan, Rabbana ya Allah, akhrijna, keluarkanlah kami min hadhil qaryati. Nah, ini hadhihi, ini qaryah. Qaryahnya di sini menjadi apa? Menjadi badal dari kata hadhihi. Oke. Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala itu berfirman lewat lisan hambanya mengatakan al-qaryati dzalimi. Nah, kalau kita perhatikan dia ifrad nggak? Ifrad. Oke, ifrad. Terus dia tazkir nggak? Tazkir. Pertanyaannya, ahluha di sini jadi apanya? Jadi fa'il. Jadi ahluh di sini itu menjadi fa'il. Dan haknya itu kembali adalah robit dari kata qaryah. Jadi Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Nah, di sini karena dia menjadi badal dan di sini dia menjadi man'ut juga, maka ini naat sababinya. Ini naat sababinya.
Oke. Majrurun wa alamatu jarhi al kasroh. Ahluha menjadi fa'il, haknya menjadi mudhofun ilaih, dan ahlunya menjadi fa'il dari kata az-zalim. Nah, dalam contoh inilah na'at sababi itu ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 75. Ini contoh yang kedua, Pak Nana, Pak Rudi. Oke, ya semoga bisa Na'at dipahami. sababi selalu mudakar itu intinya aja. Mufrad mudakar, Intinya, Ustaz. mufrad muzakkar. Intinya itu. Oh. Intinya. Nah. Tadi ya, Dan ini juga ada di syair-syair begitu, Ustaz ya. Kebanyakan di betul, Quran. betul. Tadi ya Pak, tapi kata kata setelah na'at sababi itu mengikuti keadaan sebelum na'at sababi. Kalau misalkan dia muzakkar, kalau misalkan dia ifrad, maka ifrad juga dia. Kalau misalkan dia taknis, taknis juga dia. Si ahlunya ini, ahlunya. Tapi kalau domirnya itu ngikutin juga, ngikutin si isim yang datang sebelumnya. Kalau mufrad maka mufrad, kalau dia musanna maka musanna juga domirnya, kalau dia jamak juga domirnya. Jadi ahlu dan haknya ini mengikuti ifrad, tasniyah, dan jamak isim yang datang sebelum na'at sababi. Tapi untuk tazkir taknisnya nggak ada masalah dia. Nggak ada masalah. Dia ya nggak menjadi fokus dari na'at sababi. Nah, itu aja. Mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nih agak panjang hari ini. Tapi semoga yang hari ini agak panjang ini bermanfaat lah untuk kita. Tadi ya khulasohnya pertama tadi af'alul qulub itu dibagi menjadi dua, ada af'alul zon sama af'alul yakin. Kalau af'al muqarrabah itu maknanya adalah mendekatkan seolah-olah khobarnya itu terjadi. Yang mana af'al muqarrabah ini ada af'alul kada wa akhwatuha, ada af'alul syuru' dan juga ada af'alul roja. Yang mana dalam af'al muqarrabah ini diharuskan atau di baiknya itu khobarnya adalah bentuknya khobar berbentuk fi'il, dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Untuk yang af'alur roja itu disarankan untuk menggunakan kata an atau ada tambahan an sebelum fi'il mudhari'nya yang bertindak sebagai khobar. Lalu yang menjadi catatan tadi bahwasanya ja'ala itu bisa masuk ke dalam af'aludz dzon, bisa masuk ke dalam af'alus syuru'. Itu dua perihal yang tadi kita pelajari. Dan yang terakhir hari ini adalah tentang na'at sababi, dan na'at sababi itu berkaitan erat dengan isim yang datang setelahnya dan isim yang datang setelahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.